eh saya dipasrai sebuah amanah. Iki lakokno. Racun jubul wong maca layang tanpa sastra kakak. Wong maca layang tanpa sastra manira wes-wes padha salang pendeleng layangan Jadi ini kalau wayang beber itu memang dibuat pada masa Mojopahit, tapi menceritakan tentang kerajaan Kediri. Ketika Mojopahit runtuh, itu memang semua pusaka Mojopahit itu kan dibawa ke Surakarta di Solo. Nah, setelah Solo itu mengalami perang Pacinan itu, setelah itu wayang beber itu ditemukan di dua lokasi. Yang pertama ditemukan di Pacitan dengan lakon Joko Kembang Kuning, yang satu ditemukan di Gunung Kidul Wonosari itu dengan lakon Remeng Mangunjaya. Wayang beber itu dipertunjukkan itu pada malam-malam purnama, dan kalau di dalam bukunya itu kan pertunjukannya itu kan di sela-sela pohon pisang itu. Nah, dari situ mengambil kesimpulan bahwa memang wayang beber ini bukan sebuah pertunjukan, istilahnya pertunjukan rakyat yang biasa kan gitu loh. Karena untuk memainkan aja dia mengambil purnama. Berarti wayang beber itu sendiri mempunyai nilai-nilai magis tersendiri. Kalau pelestarian itu kalau dulu memang wayang beber itu memang dirawat oleh keturunan dalang. Meksa hangrumpaka basa kang kalantur. Pada saat itu melihat potensi-potensi budaya Jawa itu kan banyak sekali, antara wayang kulit, tembang mocopat, geguritan, pewayangan dan lain-lain. Lah saya melihat salah satu wujud pertunjukan yang mana di situ merupakan pertunjukan yang unik, yaitu adalah wayang beber. Nah, setelah itu saya berkomunikasi dengan berbagai sisi, yang mana saya harus ngangsu kawruh ke Mbah Mardi. Nah, jadi ketika saya sowan ke Mbah Mardi, itu saya itu tidak semata-mata dolan saja, saya harus mengambil nilai-nilai dari beliau. Pada saat itu saya sowan ke Mbah Mardi, Mbah carane menggulungke piye, carane nggulungke piye, oh carane ngene, carane ngene, carane ngene. Saya rasakan. Lah pada saat Mbah Mardi pentas, dikandani arep pentas, ruatan, agak gitu dolan ke
Gedompol. Wah, melihat saya, oh wayang beber itu seperti itu. Nah, setelah saya tahu wayang beber seperti itu, saya tertarik melihat suluknya wayang beber itu kok seneng ya. Song pronangun-angunipun praja lali jiwa dan seterusnya itu kok seneng. Akhirnya saya sering nyetel wayang beber untuk teman tidur saya. Nah, ternyata di memori saya ini terekam. Dengan persetujuan dari almarhum Mbah Marty, saya memberanikan diri untuk mendalang wayang beber. Akhirnya saya mendapatkan palilah dari almarhum Mbah Marty. Ya wis, iki terus no. Nah, pada saat itu, suatu saat saya dipanggil oleh almarhum Mbah Marty. Nang, aku ki ora duwe anak turun lanang sing tak gadang-gadang handoko. Yen aku ora nuntut uripku, tulung handoko didiken dadi dalang. Sak mampu kula Mbah nggih. Sak mampu kula, sak saged kula akan berusaha kanthi maksimal. Akhirnya pada saat saya dipanggil untuk dalang di Malang tempo dulu, saya mendapatkan kabar almarhum Mbah Marty meninggal. Nah, disitulah cambuk bagi saya. Wah, iki tenan mesti nih. Welengi dadi tenan niki engko. Nah, itu tanggung jawab besar bagi saya. Dan saya harus menghadapi semua ini dengan tanggung jawab yang besar. Nah, disitulah saya mulai mendedikasikan diri saya untuk menjadi dalang wayang beber, karena pada saat itu saya hanya pemain tunggal di Pacitan ini. Setelah Mbah Marty meninggal, belum ada generasi lagi. Gitu kan. Tetapi sebelum Mbah Marty meninggal, itu saya sempat mentas bareng sama beliau. Di situ saya mementaskan wayang beber separuh, yaitu ayat 6 saya, ayat 9 Mbah Marty. Namun saya memutuskan untuk tidak memegang wayang beber yang sepuh, melainkan saya membawa wayang beber duplikat. Yang sepuh tetap dibawa oleh Mbah Marty. Karena apa? Saya adalah generasi di luar keturunan Mbah Marty. Jadi yang diamanahkan dari Mbah Nolodermo sampai ke anak turunnya itu adalah yang wayang beber yang sepuh, yang lajer, harus di keturunan Mbah Marty. Namun karena saya bukan keturunan, saya untuk memutuskan, saya sadar diri untuk tidak memegang wayang beber yang sepuh. Ketika saya memutuskan untuk berani menjadi dalang wayang beber, itu mendapatkan restu yang pertama dari orang tua saya. Ya wis ora apa-apa dadi dalang wayang beber ya ora apa-apa, ning apa payu. Namun demikian, namanya budaya itu adalah kontroversi. Ada yang menyatakan bahwa wayang beber itu ora oleh metu ket gedompol. Wayang beber yang asli, artefak yang asli tidak akan saya bawa. Itu cara saya menghormati. Kemudian artefak wayang beber duplikat itu hak dari keluarga. Maka dari itu saya memutuskan untuk tidak membawa. Karena saya diamanahi sebuah pedalangan wayang beber, maka saya harus mandiri. Saya harus menghayati sendiri di situ, dan saya harus bisa menggambar sendiri wayang beber itu. Lah, dari tantangan yang seperti itu, maka saya harus mendirikan sebuah wadah, yang mana wadah ini saya buat namanya Sanggar Lelung. Ternyata pada saat itu kami memiliki ruangan berupa garasi baru saat itu. Ya kita jadikan bengkel dulu. Pada tahun 2017 kami terkena bencana. Banjir besar, Pacitan. 70% karya kami hancur, kebanjiran. Nah itu cambuk bagi saya. Nah sehingga pada saat itu saya sendiri mengumpulkan uang, tabungan saya harus berpikir untuk mewujudkan sebuah bangunan yang saya harapkan bebas dari bencana. Jadilah bangunan sanggar ini. Dan alhamdulillah sanggar ini sekarang bisa jadi dengan wujud yang sederhana, sudah jadi bisa digunakan sebagai tempat belajar wayang beber oleh teman-teman.
Dan sekarang ini juga kami kembangkan juga menjadi ruang produksi steril, karena kami juga harus memperkuat ekonomi juga. Sesuai visi dan misi sanggar kami, yaitu berbudaya dengan senang hati. Maka dari itu golek seneng kuwi, Mas. Ya kudu wareg wetenge. Jadi nek arep golek seneng wetenge sik kluwen niku abot. Iki rencananya bar tak ruwet iki ya. Bar tak ruwet iki tak sungguh mlek. Wayang beber itu sebuah karya seni yang memiliki nilai. Tidak hanya nilai estetis, tidak hanya nilai edukatif, melainkan di situ ada nilai ekonomis di dalamnya. Nah, ternyata ketika saya mempelajari wayang beber, mengeksekusi wayang beber itu di dalam lukisan kami, setelah saya tahu detailnya, wayang beber itu kami lukis. Lah, setelah kita punya karya, maka kami mengadakan sebuah pameran, baik pameran kecil-kecilan, pameran-pameran tingkat kabupaten, pameran-pameran tingkat provinsi, bahkan kita tingkat nasional. Bahkan kemarin juga tingkat internasional. Ketika saya pameran itu, ternyata banyak peminatnya. Ada beberapa pejabat-pejabat yang telah membeli. Alhamdulillah, lukisan kami banyak yang laku dengan harga bervariatif. Kemudian ada seorang yang bersemangat untuk mengembangkan juga. Kita mendapatkan sebuah apresiasi dari seorang pejabat, yang mana di situ pada saat itu adalah Kapolres Pacitan, Bapak Agung. Itu menawarkan, "Mas, nek umpamane nglukis sing paling dawa ki pira?" Lah nggih saged dipun tata, Pak. Nah, pada saat itu ditawarkan oleh Pak Agung itu ada kepada Mas Ibas. Mas Ibas untuk menyetujui, memprakarsai untuk pembuatan rekor muri tersebut. Maka dari itu, kami Sanggar Lung dipercaya sebagai tim produksi melukis wayang beber terpanjang. Pada saat itu kita belum punya referensi juga. Lah, saat itu ketika saya belum banyak referensi, akhirnya kita gambar. Kita gambar ternyata hanya jadi 36 meter. Ternyata sudah ada yang 50 meter. Maka, wah, ya ini nggak mungkin. Minimal itu 75 meter. Nah, akhirnya kita usahakan. Menggambar. Lah kita buat sebuah tim. Tim untuk mempercepat karya, karena kita dibatasi waktu. Waktunya hanya 1 bulan, tinggal 1 bulan itu. Nah, kami menyiasati lukisan wayang beber itu supaya nuntut untuk rekor murinya, ya toh. Yang kalau kita lukis secara utuh 23 jagong itu nggak mungkin bisa. Akhirnya kita olor dengan tidak merubah substansi yang ada. Melainkan setiap ganti jagong kita berikan kolo-makoro itu kita berikan jarak dengan kita isi dengan omahan dan lemahan. Maka dari itu kita ganti suasana. Nah di sela-selanya itu kita deskripsikan. Dan akhirnya dari tim Museum Rekor Indonesia menganugerahkan kepada kami ini mendapatkan piagam sertifikat pembuat rekor terpanjang dunia. Dan alhamdulillah mendapatkan apresiasi baik dari Presiden Republik Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. COVID-19 ini adalah wabah yang mengerikan. Baik dari sisi psikis kami, baik dari fisik kami, baik dari finansial kami. Semuanya ini tergoncangkan. Yang tadinya sering ditanggap, sekarang belas. Yang tadinya sering pameran, sekarang belas. Nah,
Akhirnya kami berkeputusan untuk menggandeng-gandeng para pakar animasi. Akhirnya alhamdulillah kemarin kita bersama Mas Fajar Abadi mengkonsep sebuah kartun wayang beber, dan itu kita lombakan juga di Senawangi. Alhamdulillah tahun 2021 kemarin kita mendapatkan juara 1 lomba animasi wayang Indonesia. Bahkan kita sekarang lagi mengkonsep berkolaborasi dengan pemerintah, khususnya Dinas Kebudayaan, untuk membuat sebuah kolaborasi dari wayang beber cerita yang klasik, yaitu Jawa Kembang Kuning, kita wujudkan dalam sebuah sendera tari. Harapan saya wayang beber tetap lestari, kuat, kokoh, berkembang demi menguatkan kebudayaan bangsa. Joko Kembang Kuning sampun kepanggih kalian Dewi Skartaji wonten ing peken temu. Salajengipun Dewi Skartaji Joko Kembang Kuning nyandak dodo jinggo Kapuranto kinanteng tan ana pedhot.